Bagaimana pandangan Hindu tentang keesaan Tuhan itu dalam kurung monoteisme? Coba kalau itu diciptakan oleh Tuhan yang bukan satu, bisa dibayangkan gak? Kalau satu Tuhan memerintah bulan berputar ke kanan, satu lagi merintah bulan ke kiri, gimana? Bulan bingung gak? Umat manusia di seluruh jagat semesta alam ini, di bumi ini adalah berbakti kepada Tuhan yang satu tetapi memiliki semuanya yang ada di jagat semesta alam ini. Jika Tuhan hanya satu, bagaimana dengan dewa-dewa? Anak Tuhan, kekasih atau istri Tuhan, apakah Hindu mengajarkan penyembahan kepada banyak Tuhan? Om Swastiastu. Dalam rangka memberikan pelayanan kepada umat Hindu, PHDI Kota Surabaya berkolaborasi dengan PC KMHDI Kota Surabaya membuka ruang konsultasi secara online, di mana umat bisa menyampaikan pertanyaan atau permasalahan dalam kehidupan beragamanya melalui link yang telah disediakan. Ruang konsultasi ini memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh umat Hindu dalam Hindu Menjawab. Jawaban disampaikan berupa narasi maupun melalui media tanya jawab yang disebut sebagai Dharma Tula, yang biasa disaksikan secara online pada channel YouTube PHDI Kota Surabaya dengan melibatkan Waleke PHDI Kota Surabaya dan para cendekia lainnya sebagai narasumber. Pada kesempatan ini, dari Utamu Mandala Pura Candi Cemoro Agung Surabaya, Hindu Menjawab membahas tentang ketuhanan dalam Hindu, salah satu seradah dalam dasar keyakinan Hindu yaitu Panca Serada. Dengan narasumber kita yang pertama ada Bapak Profesor Insinyur Nyoman Sutantra, MSc PhD. Beliau adalah sesepuh umat Hindu Surabaya yang juga menjadi salah satu anggota Paruman Waleke PHDI Pusat. Dan narasumber yang kedua adalah Bapak Iwayan Suraba, SH MPDH, selaku Ketua Paruman Waleke PHDI Kota Surabaya. Om Swastiastu, Prof. Swastiastu. Punapi gatra nih kah? Nggih, baik Bayu. Baik. Tunggara. Sebelumnya Rahajeng Kuningan nih ke Prof. Sami-sami. Rahajeng Kuningan. Sami. Emang enak. Mungkin lebih dekatkan dikit Prof biar kelihatan. Iya. Suaranya sore-sore memang lebih mengalun geng ya. Iya, semua Bayu. Ya. Untuk pada kesempatan hari ini, mungkin untuk pengantar, ini ada pertanyaan. Jadi seperti ini. Mungkin boleh jawab oleh Prof dulu nih, Prof nggih. Jadi pertanyaan seperti ini. Hubungan vertikal ke atas antara manusia dengan menciptanya adalah sesuatu yang sangat mendasar dan bersifat hakiki. Bagaimana pandangan Hindu tentang keesaan Tuhan itu dalam kurung monoteisme? Bagaimana nih ke Prof? Om Swastiastu. Umat sedharma yang ada di Pura Suci niki dan di Zoom niki pertanyaan yang luar biasa, pertanyaan yang bagus. Mungkin banyak sekali yang bertanya tentang niki gitu, banyak sekali bertanya tentang niki. Dan mari kita sebagai umat Hindu sadari, yakini bahwa Hindu itu percaya kepada satu Tuhan. Caranya meyakini gimana? Coba kita lihat dengan sastra Pramana yang ada di sastra kita. Itu dalam Chandagya Upanishad dikatakan Om Tat Sat Ekam Awidyam Brahman. Artinya Tuhan hanya satu, tidak ada dua, dan maha sempurna. Jadi Tuhan itu memang diyakini oleh kita adalah satu. Dan kemudian dalam Pustaka Weda, dalam Rigveda dikatakan Ekam Sadvipra Bahuda Wadanti. Tuhan itu satu, tapi para arif bijaksana menyebutnya dengan banyak Tuhan. Tuhan hanya satu, tetapi orang arif bijaksana menyebutnya dengan banyak nama gitu. Banyak nama. Mari kita ingat, kalau kita tiap hari umat Hindu bertrisandia. Mungkin semua umat Hindu bertrisandia. Di dalam mantra Trisandia kita berdoa itu pada Tuhan yang esa, yang menguasai tiga alam bawah, alam tengah, dan alam atas. Dan juga kita di sana
Di dalam Mantram Trisandya bait 2 mengatakan Eko Naryana Nadwityo Stikasit. Tuhan itu satu, tidak ada duanya. Jadi itu kalau kita lihat secara secara sastra, Tuhan itu satu. Coba kita sekarang secara Anumana Pramana. Secara Anumana Pramana, secara pikiran. Tuhan ini menciptakan alam semesta. Alam semesta, matahari, bumi, kemudian galaksi-galaksi, yang jumlahnya galaksi itu berapa? Kira-kira berapa jumlahnya galaksi itu? Miliaran jumlahnya. Dan bintang itu jumlahnya triliunan. Tapi dia menyatu menjadi satu kesatuan. Coba kalau itu diciptakan oleh Tuhan yang bukan satu, bisa dibayangkan gak? Kalau satu Tuhan memerintah bulan berputar ke kanan, satu lagi merintah bulan ke kiri, gimana? Bulan bingung gak? Kalau Tuhan satu membuat rete satu, hukum satu, bahwa bulan itu akan berputar di dalam lintasannya, di dalam sumbunya, satu perintah. Kemudian juga bumi berputar keliling matahari di dalam sumbunya. Coba kalau Tuhan itu bukan satu, bulan itu diperintahkan iri pada matahari, apa yang terjadi? Tubrukan. Makanya dari logika ini saja kita yakin betul bahwa Tuhan itu harus satu. Secara sabda pramana itu satu juga. Secara logika satu. Dan tapi kalau kita sudah yakin bahwa Tuhan itu satu, kita tidak berebut nama Tuhan. Dan di Bali dinamakan Tuhan itu apa? Sang Hyang Widiwasa. Kalau di Jawa namakan apa? Gusti. Di Batak dinamakan apa? Berbeda namanya. Di Sunda berbeda namanya. Tapi Tuhan itu tetap satu. Nah, ini prakteknya di mana? Di Emputan Tular, mungkin sangat sadar dengan Emputan Tular, mengatakan apa? Di dalam Sutosoma, Bineka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangarua. Walaupun dia namanya berbeda, tugas sifatnya berbeda, tapi Tuhan itu satu. Walaupun kita lihat dari kiri, dari kanan, dari depan, dari belakang, kebenaran itu satu. Kalau kita melihat gajah, kalau kira-kira gajah itu dilihat dari samping, beda nggak dengan dilihat dari belakang? Beda. Lihat dari depan, beda. Tafsirnya yang berbeda, itu namanya kebenaran yang parsial. Kalau kebenaran universal mana gajahnya? Makanya kita sadar betul bahwa Hindu itu adalah pendakian moral. Bisa melihat dari kiri, dari depan, dari kanan, dari segalanya, supaya kita mendapat kebenaran. Makanya di tengah itu apa? Siwa kan? Siwa, Paramasiwa, Sadasiwa, Paramasiwa, di tengah. Kita harus bisa melihat dari seluruh penjuru, karena kebenaran itu harus kita lihat dari seluruh penjuru. Dan itu Ekam Sadviprah Bahuda Wadanti. Kita berbeda. Berbeda tapi tetap satu. Kita berpikir berbeda. Alam kita, coba orang kembar saja, berbeda enggak? Walaupun sedetik saja dia lahir beda, pasti ada bedanya. Memang perbedaan itu diciptakan oleh Tuhan, tapi perbedaan itu satu. Nah, ini kita harus sadari betul. Ekam Sadviprah Bahuda Wadanti, ini keyakinan kita. Jadi kita tidak dibingungkan oleh orang bilang kita menyembah dewa, menyembah apa, enggak. Dewa itu apa? Adalah energi spiritual. Dan Tuhan itu satu, yang dinamakan apa? Nirguna Brahman. Nirguna Brahman, atau orang asing atau kita secara nasional menyebutnya kecerdasan semesta. Kecerdasan semesta, kita tidak, kecerdasan tidak ada bentuknya. Itu nirguna atau transenden. Kemudian kecerdasan semesta menjadi energi semesta. Energi itu apa? Siapa yang teknik di sini gitu? Energi itu pasti punya kerja usaha, punya hasil. Dan energi inilah Saguna Brahman. Energi ini Saguna Brahman. Energi ini akan apa? Bisa menciptakan, bisa memelihara, bisa mempralina. Itu energinya. Maka Ekam Sadviprah Bahuda Wadanti.
Mungkin itu kita yakini sekarang, percaya dan yakini bahwa Tuhan itu satu. Tapi orang berbeda namanya nggak apa-apa, Tuhan itu satu, tapi namanya yang berbeda. Dan kita sekarang, mungkin umat Hindu sekarang, jangan lagi memperebutkan Tuhan. Silakan orang menamakan apa saja, Tuhan itu satu. Dan menuntun kita membentuk moral dan spiritual. Tuhannya yang diyakini oleh Hindu menuntun kita membentuk moral dan spiritual. Agama itu adalah pendakian moral dan spiritual kok. Bukan pendakian jabatan dan kekayaan, bukan. Moral dan spiritual dulu, baru arta, kama, dan moksa. Jadi dharma dulu. Nah mungkin sampai di sana dulu, biar disambung sama Pak Mangku Wayu. Semua Prof. Jadi dari Prof tadi menyatakan bahwasannya memang Tuhan itu satu, Prof. Dan kita yakin. Dan kita yakin dan percaya. Tidak perlu merebutkan Tuhan lagi gitu. Benar. Tidak perlu diperebutkan lagi Tuhan. Baik. Tuhan itu sudah pasti satu. Tidak perlu diperbincangkan lagi. Baik. Kesatuan Tuhan itu. Baik, benar. Seperti Pancasila tidak Benar. perlu diperbincangkan lagi. Yang perlu dilaksanakan. Nah itu yang penting. Sekarang mungkin kita bergeser ke Pak Mangku Surabo nih Kak, Pak. Bagaimana nih Kak, Pak, pandangan yang menurut pertanyaan tadi nih Kak, Pak? Nggih, Suksimo Bayu, apa yang disampaikan Prof Tandro tadi itu sudah sangat sempurna sekali. Saya hanya sedikit menambahi sedikit saja, Bayu. Tadi Prof Nyoman sudah menyampaikan dalam mantra Trisanya bait kedua dikatakan bahwa Narayana na duityo sti kascit. Narayana itu adalah Tuhan itu sendiri. Tuhan itu adalah satu, tiada duanya. Jadi Narayana na duityo sti kascit. Na itu berarti tidak. Duityo itu kedua, tidak ada duanya gitu artinya, Bayu. Sti kascit. Sti itu artinya ada, kascit itu yang lain. Jadi Tuhan itu hanya satu, tidak ada yang lain. Nah, seperti apa yang disampaikan Prof Nyoman tadi juga. Jadi kalau seandainya Tuhan itu banyak, ya bisa-bisa Tuhan itu cemburu antara satu dengan yang lainnya. Ya dikatakan juga di dalam mantra suci ekam satwipra wahuda wadati. Jadi hanya satu, tidak ada duanya. Hanya namanya saja yang berbeda-beda. Kalau seandainya kita runut mantra Trisanya bait kedua itu, Bayu, Om itu pranama suci Tuhan, Tuhan itu sendiri. Narayana itu Tuhan dengan gelar diberi nama oleh para bijaksana Narayana. Ewedam itu artinya yang hanya ini. Nah, hanya ini. Sarwam itu semua, meliputi semuanya. Makanya konsep monoteisme menurut Hindu, ya Tuhan itu satu, tetapi meliputi semuanya yang disebut dengan panteisme. Jadi panteisme itu adalah sebuah paham Tuhan itu satu tapi meliputi semuanya. Jadi boleh dikatakan bahwa Tuhan itu adalah merupakan subjek. Jadi penguasa subjek itu kan satu. Penguasa daripada jagat semesta alam termasuk isinya ini itu subjek. Jadi subjek Tuhan itu adalah subjek dan sekaligus objek daripada jagat semesta alam ini. Objek apa, Bayu? Adalah objek bakti. Jadi umat sedharma ini mengaturkan umat manusia di seluruh jagat semesta alam ini, di bumi ini adalah berbakti kepada Tuhan yang satu tetapi memiliki semuanya yang ada di jagat semesta alam ini. Kalau diteruskan kita runut dengan mantra Trisanya itu, Yad itu artinya yang, Butam itu yang telah ada, Yasca itu artinya dan, Bauyam itu yang akan ada. Jadi yang dulu, saat ini, dan yang akan datang, subjeknya itu adalah Tuhan itu satu, tidak ada duanya. Begitu barangkali Bayu. Semua. Baik, semua Prof Nyoman dan juga Pak Mangku Surabo. Jadi memang sangat yakin dan percaya bahwasannya Hindu itu Tuhannya satu. Seperti dalam tadi juga dikatakan oleh Prof Nyoman bahwasannya jika memang nanti dari Tuhannya banyak, satu akan bertuburkan. Jadi begini seperti itu ya. Dan juga dalam hubungannya pun antara kita dan Tuhan cuma satu. Maka oleh sebab itu memang benar ajaran monoteisme, tapi memang kita yakin dan percaya bahwasannya dalam Trisanya pun tadi dikatakan bahwasannya kita memang menganut pada satu saja ketuhanan. Baik. Selanjutnya mungkin langsung saja untuk para semeton dan peserta yang di sini yang ingin mengajukan pertanyaan boleh saja langsung. Silakan, boleh namanya siapa Mas dan pertanyaannya seperti apa? Tes. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Swastiastu. Saya Nyoman Wira
ingin bertanya dengan Pak Profesor, jika Tuhan hanya satu, bagaimana dengan dewa-dewa? Anak Tuhan, kekasih atau istri Tuhan, apakah Hindu mengajarkan penyembahan kepada banyak Tuhan? Seperti itu. Baik, Terima kasih. Suksema Suksma. Pak Manuirang Mas Nggih. Manuirang. Jadi pertanyaannya begini, Prof. Jika Tuhan hanya satu, bagaimana dengan dewa-dewa? Apakah kita itu menyembah kekasihnya? Lalu apakah di dalam Hindu itu juga kita harus menyembah banyak Tuhan? Seperti itu, Prof. Ya, tes. Siapa namanya? Dewi Wira. Nyoman Wira. Nyoman Nggih. Wira. Nyoman Prof. Wira. Pertanyaannya ini bagus sekali. Benar sekali ya, Prof ya. Mengalir gitu ya. Benar, pertanyaannya Prof. mengalir. Nah, ini di dalam Bhagavad Gita bab 3:10 itu dikatakan Tuhan pada zaman dahulu Tuhan menciptakan alam semesta dan isinya dan menciptakan makhluk-makhluknya, baik makhluk spiritual maupun makhluk material. Dan Tuhan bersabda, sejahterakanlah semua melalui persembahan suci. Dan ini coba kita dalami, ini artinya apa? Tuhan menciptakan alam semesta ini dan makhluk-makhluknya. Berarti Tuhan menciptakan matahari. Siapa yang menciptakan matahari? Tuhan kan? Yang menciptakan bulan Tuhan, menciptakan bintang-bintang bulan Tuhan, yang menciptakan semua planet itu Tuhan. Lalu supaya matahari bisa bersinar terus sedetik pun tidak berhenti bersinar, harus ada apa? Harus ada energi. Makanya tadi ada kecerdasan semesta dan energi semesta. Dan energi semesta itulah manifestasi dari Tuhan. Kalau tidak ada manifestasi dari Tuhan, matahari tidak akan bisa bersinar terus. Kalau sedetik matahari berhenti bersinar, apa yang terjadi? Kacau. Maka itu yang mengakibatkan bulan berputar ini dan berputar siapa? Energi. Benar. Dan energi spiritual itulah Tuhan. Dan orang arif, bukan Tuhan menamakan dirinya dewa, enggak. Yang menamakan diri dewa itu adalah para arif bijaksana, dinamakan dewa. Dev, sinar sucinya Tuhan. Sinar sucinya Tuhan yang menghidupkan matahari, menghidupkan bulan, menghidupkan kita juga, Atman. Itu Tuhan berada pada diri kita. Menghidupkan semua yang hidup. Coba kalau tidak ada Tuhan di tempat itu tidak akan hidup gitu. Dan ini, apa Tuhan tidak bisa menghidupkan? Bisa. Coba di sini di Indonesia ada presiden berapa? Satu. Yang mengurus di Jawa Timur siapa? Gubernur. Apakah presiden gak bisa ngurus? Bisa. Tapi presiden butuh gubernur untuk mengurus di Jawa Timur gitu. Makanya menciptakan makhluk-makhluknya. Makhluk siapa? Makhluk spiritual itu untuk menjaga apa? Menjaga alam itu supaya tetap harmonis dan tetap berenergi. Makanya itu energi semesta. Energi semesta itulah oleh apa? Oleh arif yang bijaksana dinamakan dewa. Dan kemudian energi semesta itu tidak lihat kan kita, menjadi padat itu menjadi material semesta, alam semesta ini. Ada energi yang sudah padat itu alam semesta ini. Dan ini sebetulnya Tuhan mengajarkan kita bagaimana kita hidup individual, hidup berkeluarga, hidup bermasyarakat, dan hidup bernegara bangsa. Jadi Tuhan memberikan tata negaranya semesta ini bukan sendiri. Kalau sendiri tidak akan jalan, makanya manusia meniru Tuhan. Ada gubernur, ada ini meniru Tuhan. Ada gubernur, ada ini meniru Tuhan. Jadi ada anunya. Kalau istrinya gimana? Coba. Ini juga ajaran. Tuhan mengajarkan kepada manusia. Sebelum kita bisa menciptakan sesuatu yang sempurna, kita butuh apa? Butuh ilmu enggak? Butuh pengetahuan enggak? Butuh. Kalau tidak punya ilmu dan pengetahuan, kita tidak akan bisa menciptakan hal yang sempurna. Ya kalau itu ngawur saja gitu kan, jadi enggak sempurna jadinya ciptaan kita. Kalau Brahman pencipta, jadi Tuhan pada saat menjadi pencipta oleh arif bijaksana dinamakan Brahman. Brahman butuh apa? Untuk mencipta butuh apa? Butuh ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan apa? Cukup enggak ilmu pengetahuan material? Enggak cukup. Kalau ilmu pengetahuan material, Sakuni. Ada yang tahu Sakuni enggak?
Kenapa ini Prof? Sakuni itu di Mahabharata itu adalah bangsa Arya yang paling pintar, pamannya Duryodhana. Tapi karena pintarnya dia hanya menguasai ilmu material saja, sehingga dia menjadi licik. Sehingga yang dibutuhkan apa? Ilmu spiritual dan ilmu material. Sehingga ada kecerdasan spiritual dan kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional gitu. Makanya butuh itu. Kalau tidak ada itu, makanya apa yang di dalam Dewi Saraswati? Dewi Saraswati itu siapa? Orang bijaksana mengatakan itu istrinya Brahman. Itu adalah yang dibutuhkan. Brahman adalah menggambarkan imajinasi yang luar biasa, menggambarkan kreasi yang luar biasa, dan menggambarkan inovasi yang luar biasa. Imajinasi, kreasi, dan inovasi tidak cukup untuk menciptakan alam yang sempurna ini. Harus ada apa? Pengetahuan. Pengetahuan apa? Pengetahuan spiritual dan material. Siapa pengetahuan material dan spiritual dan material itu? Adalah Dewi Saraswati. Kenapa Dewi itu cantik? Senang gak sama orang cantik? Tertarik gak sama orang cantik? Tertarik. Semua ingin mengejar kecantikan, semua ingin mengejar keindahan. Makanya kejarlah ilmu. Tapi ilmu apa? Ilmu spiritual dan ilmu material. Setelah ilmu spiritual dan ilmu material, baru di tengah-tengah menjadi kebijaksanaan. Ini apa yang dipegang gitar gitu ya. Itu adalah kebijaksanaan. Dan di depan ada burung. Itu kebijaksanaan, dan burung angsa itu menggambarkan kebijaksanaan dan menggambarkan kepemimpinan. Juga kepemimpinan. Kepemimpinan apa? Anda harus bisa memimpin diri sendiri pada saat brahmacari. Pada saat gerahasta apa? Harus bisa memimpin keluarga. Kalau kita menjadi di masyarakat apa? Bisa memimpin masyarakat. 3 kepemimpinan. Masyarakat artinya sudah negara, bangsa gitu. Dan inilah sebetulnya terkandung dalam Dewi Saraswati. Artinya, wahai umat manusia, kalau ingin mencipta apa-apa, milikilah pengetahuan. Pengetahuan apa? Pengetahuan spiritual, pengetahuan material. Yang di Weda dikatakan parawidya dan aparawidya. Begitu juga Wisnu. Wisnu sebagai apa? Pemelihara. Pemelihara untuk apa? Memberikan kesejahteraan. Kesejahteraan datang dari mana? Datang dari alam semesta ini. Kalau tidak ada alam semesta, tidak akan bisa kesejahteraan. Jadi Wisnu harus didampingi oleh saktinya. Itu ada alam semesta itu. Dewi Sri atau Dewi Laksmi gitu. Itu adalah simbol dari alam semesta itu yang memberikan kesejahteraan kepada kita. Apa kita bisa makan sejahtera kalau tidak ada alam semesta? Apa kita bisa naik mobil kalau tidak ada alam memberikan kita besi? Apa bisa kita naik mobil? Tidak bisa. Begitu juga Siwa. Siwa itu penyucian. Tidak cukup penyucian kalau tidak dilebur dulu kemudian baru disucikan. Makanya melebur dulu apa? Kekuatan. Istrinya Siwa siapa? Dewi Parwati. Dewi Parwati, Dewi Kali atau Dewi Durga. Itu adalah simbol bisa melebur, kemudian Siwalah menyucikan, mengembalikan dia ke sang penciptanya. Dan disinilah kenapa butuh itu orang arif bijaksana makan istrinya gitu. Punya anak-anaknya apa? Kekuatan-kekuatan yang lain. Siwa punya anak 2 apa? Sebagai apa? Sebagai ayah. Kartiyeka itu sebagai panglima pada waktu para dewa melawan raksasa. Jadi Adharma lawan Dharma. Adharma, Ganesha kebijaksanaan. Ganesha itu. Itu apa? Butuh adalah rangkaian yang dibutuhkan untuk melakukan penciptaan. Dan Wisnu punya ini yang dibutuhkan untuk melakukan pemeliharaan. Ini punya anak, punya apa? Dibutuhkan untuk ini gitu. Ini adalah ajaran Tuhan mengajarkan manusia dengan cara seperti itu gitu. Tuhan mengajarkan manusia untuk bernegara, berbangsa, diajarkan seperti itu. Tuhan itu bisa nggak mengatur? Bisa, sendiri mengatur bisa. Tapi kalau itu dilakukan di mana? Presiden tidak ada, gubernur tidak ada apa, presiden tok nanti gitu. Nah inilah sebetulnya Tuhan mengajarkan kita, dan itulah di ajaran itu diberikan apa? Di agama. Maka itu agama diberikan, Tuhan mewahyukan agama, mengajarkan manusia untuk hidup secara pribadi, secara keluarga, secara apa? Masyarakat, dan juga berbangsa dan bernegara. Maka kita di umat Hindu apa? Kita melaksanakan dharma agama dan dharma negara. Memang dewa itu apa? Kita sembah nggak dewa itu? Kita menyembah dewa artinya apa? Dewa itu apa? Sinar sucinya Tuhan, div.
Kita menyembah, kita hormat kepada Gubernur Jawa Timur. Kalau kita warga Jawa Timur hormat ke Gubernur Jawa Timur, hormat kepada Gubernur Jawa Timur artinya juga hormat kepada Pak Jokowi. Sama. Kita mematuhi undang-undang masyarakat di Jawa Timur, undang-undang Raperda itu namanya ya. Itu artinya juga mematuhi peraturan dan perundangan nasional. Karena perundangan daerah tidak boleh menentang nasional gitu. Begitu juga para dewa tidak boleh menentang aturannya Tuhan gitu. Itulah butuhnya dewa. Kenapa dewa itu harus ada gitu. Dan kenapa harus dihormati? Kenapa harus dihormati? Kenapa harus dipuja? Karena memang kita harus puja secara tulus. Secara tulus, makanya sejahterakanlah semua ciptaannya supaya semuanya menjadi sejahtera gitu ya. Mungkin itu. Dia sadar betul bahwa dewa itu adalah energi dari Tuhan. Energilah itu yang melakukan suatu yang saguna. Itu di perayaan dari Beli Nyoman Wiro ya, mengenai konsep ketuhanan dan juga apakah kekasih gitu ya. Jadi memang sangat tegas sekali dalam Hindu. Memang kita itu memang percaya dengan adanya kecerdasan intelektual juga. Makanya sebagai Atman itu sendiri, kita juga tidak hanya dalam dharma agama tapi dharma negara. Nah, tadi dari Prof. Nyoman sudah menyampaikan seperti itu. Sekarang kita lanjut bagaimana menurut persepsi nih dari pendapat atau pandangan dari Pak Mangku Surabe mengenai itu tadi, Tuhan itu kenapa kok punya anak, kekasih, dan apakah kita sebagai Atman, sebagai manusia ini harus menyembah banyak Tuhan atau bagaimana nih ke Pak Mangku? Suksoma Bayu, apa yang disampaikan pertanyaannya dari Beli Nyoman itu sangat luar biasa. Tuhan itu satu. Kenapa umat Hindu juga memuja para dewa? Kenapa juga umat Hindu memuja seolah-olah kekasih dewa? Kenapa umat Hindu memuja anaknya Tuhan? Kan begitu. Apa yang kita lakukan di dalam melakukan puja Trisanya itu jelas sekali di dalam mantra Trisanya bait ketiga dikatakan Om Tuam Siwa Tuam, nah dan seterusnya. Itu maknanya sangat jelas. Siwa Tuam itu siwa yang dikatakan oleh Prof. Nyoman itu di tengah, itu dikelilingi oleh sinar suci beliau yang disebut dengan sinar suci Tuhan yang disebut dengan para dewa itu sendiri. Dan di dalam mantra puja mantra daripada Sang Dwi Jati maupun Eka Jati dikatakan bahwa Om Dewa Dewi Mahasidi Yadnya Angga Nirmalat Make Laksmi Sidisca Dirgahayu Dirgayusa Nirwigna Sukorita. Dewa Dewi, ada dewa, ada dewi, kekasih Tuhan. Jadi Om Dewa Dewi Mahasidi Yadnya Angga Nirmalat Make Laksmi Sidisca Dirgahayu Dirgayusa Nirwigna Sukorita. Jadi Angga Nirmalat Maka ini demi bakti daripada umat manusia yang dipersembahkan Angga Sarira ini. Diri hamba ini hamba persembahkan demi bakti hamba kepada engkau Dewa Dewi Mahasidi. Jadi anugerahkanlah berkah kepada hamba semua. Ini sangat jelas sekali. Ada juga di dalam puja stawa yang di mana mantra itu dikatakan Om Surya Chandra Lintang Tranggana Kinaksenan Sang Yang Traya Dasa Saksi. Jadi Surya, Chandra, Lintang, Tranggana. Apa yang dikatakan oleh Prof. Nyoman, planet yang ada di jagat semesta alam ini miliaran jumlahnya. Satu pun tidak ada yang tabrakan. Jadi sesuai dengan hukum alam yang melekat, hukum Tuhan yang melekat di dalam jagat semesta alam ini disebut dengan reta. Jadi sangat teratur sekali. Keesaan Tuhan itu, Tuhan yang satu semuanya itu mempunyai suatu sinar suci Tuhan, yaitu Dip, Dewa, Dewi yang dikatakan di dalam puja stawa itu. Itu sangat jelas sekali dikatakan. Tuam Siwa Mahadewa Iswara Parameswara. Jadi Tuhan juga diberi gelar Mahadewa, Dewa Mahadewa, Dewa Iswara, Rudra, Brahma, Wisnu. Itu sebagai prabawa Tuhan. Hanya orang bijaksanalah yang memberi gelar-gelar seperti itu. Seperti itu barangkali. Bayu, silakan. Semua Pak Mangku Surabe. Memang sangat
jelas sekali ya, memang dalam bait-bait dalam panca sembah pun juga ada dewa-dewi Mahasidi atau di Malak Make gitu. Memang dewa-dewi itu memang kekasih Tuhan gitu. Baik. Om Swastiastu. Yang sebagai ketua sektor, namanya Ida Bagus, ketua sektor Tandes, di mana di Pura Candi Cemara Agung ini untuk kegiatan sektor Tandes, kalau setiap hari Minggu ada nunasice, terus diadakan pembersihan, kerja bakti, dan untuk Purnamu Tilem juga diadakan persembahyangan bersama, khususnya umat pakraman sektor Tandes. Dan kegiatan lain-lain seperti pertemuan sebulan sekali tetap rutin diadakan untuk di sektor, dan kegiatan yang bersifat untuk keagamaan sudah juga dilaksanakan setiap purnama dan tilem dan rutin serta biodalan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Om Swastiastu.